kemudian kerjakan dengan waktu 5 menit. Ada yang ditanyakan? Silakan boleh dikerjakan waktu 5 menit mulai dari sekarang. Baik Ibu. Ya, waktu pengerjaan selesai. Silakan boleh ditutup kembali. Untuk alat tulisnya kita fokus ke pembelajaran selanjutnya. Saya lihat-lihat Hanifah ini agak lesu. Kelihatannya jawab pemaparan ini agak kecapean meskipun jawabnya semangat. Kalian habis olahraga tadi ya? Iya, Bu. Tadi kalau boleh tahu di mata pelajaran kerjas main apa tadi? Belajar apa? Ya, dan pasti Bu. Pasti. Kemudian Ibu mau tanya nih, kira-kira apa aja kegiatan yang dilakukan saat bermain kasti? Saya Bu. Oh ya, silakan Hanifah, gimana? Jadi kami kan tadi tuh
beda itu, jadi beda frekuensinya Bu. Bu, kami yang tadi bisa juga barangkali Bu, kalau menurut saya juga wajar Bu kalau frekuensi ketika yang kita lebih tinggi daripada kita istirahat. Ya, bagus semua jawaban dari kalian. Baik, terima kasih untuk pembuat. Silakan boleh kembali kita. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah kalian, mungkin bisa salah satu pada kelompok untuk mengumpulkan hasil OKPD-nya. Kemudian untuk anggota yang lain bisa membereskan tempat duduknya. Masih semangat buat pelajaran selanjutnya? Masih Bu. Oke, ibu angkatnya semangat dulu. Halo. Hai. Halo. Oke, masih semangat. Kita akan melanjutkan pelajaran. Sesuai tadi yang kalian jawab, bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan, lebih tepatnya mekanisme pernafasan. Nah, untuk topik bahasannya itu kita akan mengetahui apa itu bernapas, kemudian organ pernafasan apa saja, selanjutnya mekanisme pernafasan dan perbandingan ketika pernapasan melalui mulut dan hidung. Nah, apa itu bernapas? Bernapas adalah proses menghirup dan menghembuskan udara pernapasan. Pada kita menghirup, itu namanya Inspirasi. ketika menghembuskan udara, Ekspirasi. Jadi, satu bernapas itu dihitung ketika satu kali menarik dan satu kali mengeluarkan. Selanjutnya apa saja organ pernapasan? Yang pertama itu ada rongga mulut, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, ada paru-paru, ada bronkus, ada bronkiolus, ada diafragma dan alveolus. Kalau rongga hidung, faring, laring dan trakea ini masuk ke dalam saluran pernapasan. Kemudian untuk bronkus itu percabangan dan bronkiolus itu percabangannya dari bronkus, dan kemudian di alveolus lainnya di masa terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi untuk mekanisme pernafasan, ketika udara masuk lewat hidung, lewat mulut, kemudian masuk ke paru-paru, nah di sini diafragma akan mendaftar. Nah, bagaimana tulang rusuk? Nah, tulang rusuk akan bergerak keluar. Dan ketika udara keluar atau aspirasi tadi, tulang rusuknya itu bergerak masuk dan diafragma itu relaksasi. Dari penjelasan yang sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan? Yang kurang jelas? Bu, Sebelum lanjut ke pelajaran ke materi selanjutnya. Bu. Oh iya, ada Hanifah. Mana Hanifah? Pulang. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, Hanifah, gimana? Kan udara itu bisa masuk lewat hidung dan mulut. Nah, sedangkan mulut itu kan termasuk organ pencernaan. Jadi, bagaimana sih Bu cara udara masuk sampai ke paru-paru? Iya, pertanyaan yang bagus, terima kasih Hanifah. Jadi, mulut itu kan kebanyakan kita tahu bahwasanya dia masuk ke organ pencernaan. Yang kita lihat di sini tadi, di sini ada titik pertemuan. Jadi titik pertemuannya itu dinamakan dengan laringofaring. Sehingga udara akan tetap bisa masuk ke paru-paru. Gitu. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasannya. Nah, ini merupakan perbandingan detail ketika kita
melakukan pernafasan lewat hidung dan lewat mulut. Mulai dari kecepatan, volume udara, filter, suhu udara, kelembapan, deteksi bau, dan kesehatan. Kalau misalnya di hidung, kecepatannya dia lebih lambat, mulut lebih cepat. Volume udara di hidung terbatas dan mulut lebih besar. Kemudian kalau di hidung itu ada filternya, ada rambut dan lilin. Kemudian di mulut nggak ada. Nah, di hidung itu juga suhu udara dihangatkan. Nah, di mulut itu suhu tetap sama, suhuan. Kelembapan dilembabkan kalau di hidung, kalau di mulut enggak. Kalau di deteksi bau, di hidung bisa deteksi bau, dan di mulut nggak bisa. Untuk masalah kesehatannya lebih sehat lewat mulut dan lewat hidung dan kurang sehat lewat mulut karena di hidung ini dia tadi ada filternya, kemudian suhu udara juga terjadi, jadi lebih sehat lewat di hidung. Nah, tadi di awal waktu pertanyaan kemarin ada kenapa kapan kita menggunakan mulut sebagai tempat awal masuknya oksigen. Di sini. Dan digunakan mulut itu saat aktivitas berat, misal tadi waktu pas olahraga, pas lari-lari, kalian menggunakan mulut kan? Nah itu mulut digunakan saat itu. Kemudian saat hidung tersumbat, udara nggak bisa masuk. Tapi kalau misalnya ditutup, nggak ada oksigen masuk, kita nggak bisa nafas. Jadi kita nafas sampai mulut. Kemudian ketika kondisi darurat, seperti sesak nafas, kadang-kadang ada yang dikasih nafas buatan. Jadi cukup untuk materi kita. Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup. Jadi karena tidak ada bertanya, jawaban dulu lagi. Jadi siapa yang tahu perbedaan pernafasan lewat hidung dan lewat mulut? Ada yang tahu? Iya, silakan Tika. Bernafas lewat hidung lebih sehat karena udara disaring, dihangatkan, dan dilembabkan. Kalau lewat mulut itu lebih cepat tapi kurang sehat. Kemudian soal juga dari penjelasan tadi, kapan kita melakukan pernafasan lewat mulut? Ada yang tahu? Iya, silakan Tika. Saat kita butuh oksigen lebih banyak, Bu, seperti waktu olahraga atau hidung tersumbat. Bagus. Sisi Hidung. Pertanyaan ketiga, siapa yang tahu apa fungsi hidung dalam proses pernafasan? Saya, Bu. Iya, silakan Putri. Jadi fungsi hidung dan pernapasan itu untuk mencari kotoran, menghangatkan udara, melembabkan udara, dan mencium bau, Bu. Bagus. Jawaban kalian semua benar, berarti kalian menyimak ketika ibu tadi menjelaskan. Baik, pembelajaran kita dicukupkan. Adakah yang ingin memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Iya, silakan Andi. Jadi sistem pernapasan manusia itu memiliki dua jalur, yaitu hidung dan juga mulut. Nah, hidung adalah jalur utama yang lebih sehat karena bisa menyaring, menghangatkan, dan juga melembabkan udara. Sedangkan mulut itu digunakan saat kita butuh udara lebih banyak, seperti saat olahraga. Kita harus menjaga kesehatan hidung agar pernapasan itu tetap optimal. Bagus. Jadi ibu ada tugas untuk kalian. Silakan nanti ketika di rumah kalian amati pernapasan anggota keluarga kalian dalam ketika aktivitas ataupun ketika istirahat. Ada apakah ada perbedaan antara ayah, ibu dengan kalian? Frekuensinya lebih banyak mana? Ya. Kemudian silakan dikumpul lewat Google Classroom. Ada yang ditanyakan? Cukup. Baik. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi menjelang siang ini, mohon ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita selesai. Jadi ibu sekali lagi ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau hadir dan berpartisipasi dalam pelajaran pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat